Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Jejak Macan Sukowati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tetap berkarya. Tetap semangat, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku di Jejak Macan Sukowati. Kali ini saya akan bercerita kisah nyata yang saya alami sendiri bersama kawan-kawan pada saat melaksanakan pendakian ke Gunung Lawu, tepatnya jalur Cemoro Kandang. Singkat cerita, pada saat itu kita berlima, memang kita sudah sepakat untuk melaksanakan trekking malam. Saat itu cuaca ekstrim, sangat dingin. Ketika sampai di base camp pendakian Cemoro Kandang, kita simaksi. Kemudian saat itu ada satu rombongan di mana mereka sebetulnya ingin barengan ikut naik, tetapi karena cuaca yang ekstrim dan juga malam, dari pihak base camp menganjurkan untuk naik besok. Namun rombongan kami tetap akan melaksanakan pendakian pada malam hari itu juga. Oke, setelah kita packing ulang, kita mulai berjalan dari base camp menuju pos 1. Semuanya baik-baik saja, normal, aman. Meskipun di antara kami ada salah satu pendaki yang baru pertama kali naik gunung. Tapi tidak masalah, semua berjalan dengan lancar dari base camp sampai ke pos 1. Kita break sejenak di pos 1. Kita bakar rokok. Setelah satu batang rokok kami habis, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Selangkah demi selangkah kami menuju ke pos 2. Perjalanan kami selingi dengan obrolan-obrolan kecil agar supaya tidak tegang. Dikarenakan pada malam hari itu hanya rombongan kami yang naik. Kemudian sampailah kami di pos bayangan antara pos 1 dan pos 2. Di pos bayangan inilah kami mulai menangkap suasana yang berbeda, karena saya sebagai leader, saya memutuskan untuk tidak break di pos bayangan tersebut. Akhirnya karena rombongan masih fit, kami melanjutkan perjalanan kembali. Sekedar gambaran, jalur Cemoro Kandang ini terdapat jurang-jurang yang sangat dalam di sisi kiri. Jadi kita harus fokus, harus konsentrasi, tidak boleh terlalu banyak bercanda apalagi berlari-larian. Sampailah kami di pos 2.
di pos 2 ini lebih lapang daripada pos 1. Dan kami membuka perbekalan kami, makanan ringan sembari merokok. Kurang lebih 10 menit kami break di pos 2. Kemudian kami lanjut lagi perjalanan kami menuju pos 3. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ini diselingi dengan gemuruhnya suara kawah candra di muka Gunung Lawu. Karena perjalanan kami malam, jadi terdengar sangat jelas sekali. Terus kami berjalan. Jalur Cemoro Kandang untuk pos 2 ke pos 3 ini cenderung landai, hanya saja kita banyak menemui letter U. Terus kami berjalan. Saya sebagai leader seringkali kami menemukan jalan buntu. Saya tetap positive thinking karena saya sangat mengenal jalur ini. Pertama kali saya naik Gunung Lawu, saya melewati jalur Cemoro Kandang ini. Tetap jalan terus. Sesekali kita potong kompas, kita mengambil jalan cross dan ketemu kembali jalur yang seharusnya. Kami lanjut berjalan terus lama sekali. Ternyata perasaan itu juga dirasakan oleh kawan-kawan, tidak hanya saya. Karena tidak begitu menanjak, kami tetap berjalan terus. Pada akhirnya saya berpikir ini ada yang ganjil. Saya memutuskan untuk berhenti, break. Saya teriak, saya berikan instruksi rombongan untuk berhenti. Saya sampaikan, break dulu, kita istirahat dulu. Kita buka perbekalan, kita masak air dulu, buat kopi sambil merokok dulu. Saya tidak mau membuat teman-teman panik. Saat itu saya berdoa agar supaya dijauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu perjalanan kami. Selesai ngopi, selesai merokok, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan tidak lama kami menemukan pos 3. Padahal saya naik jalur Cemoro Kandang ini tidak hanya 1 kali atau 2 kali, berkali-kali. Tapi baru kali ini betul-betul blank. Tapi alhamdulillah kami sudah sampai di pos 3. Senang, lega rasanya. Kurang lebih jam 3 pagi. Tanpa kami sadari, kami sudah berjalan 3 jam dari pos 2 sampai pos 3. Karena cuaca sangat dingin, kami putuskan untuk membuat perapian di shelter pos 3.
kami tidak mendirikan tenda, kami akan tidur di shelter. Karena shelter pos 3 via Cemoro Kandang ini tertutup. Membuat perapian selesai di luar shelter pos 3, kami tadi sempat melihat ada satu tenda yang berdiri di situ. Tak lama berselang, ada yang menyapa kami dari luar shelter, di pintu shelter, tapi tidak masuk di shelter. "Mas, bawa air tidak?" Pertanyaannya seperti itu. Kemudian saya mendekat. "Ya Mas, ada apa ya? Mas bawa air tidak? Saya pendaki dari Bekasi, lupa membawa air, bahkan lupa bawa logistik." Saya bertanya, "Mas berapa orang?" "Saya 2 orang Mas." "Oh ada Mas." Akhirnya kami memberi 1 botol air mineral dan juga beberapa logistik untuk bertahan sampai nanti di puncak. Karena saat saya berbincang, kedua pendaki ini mau naik, berjalan naik. Tapi yang aneh di sini, saat itu betul-betul ekstrim, sangat dingin. Bahkan ada salah satu teman kami yang jarinya betul-betul sudah rasanya seperti membeku, tidak bisa digerakkan. Makanya saya buru-buru membuat perapian. Tapi pendaki ini yang tadi minta air, itu dia hanya pakai sendal jepit, kemudian pakai celana jeans sobek-sobek, hanya pakai kaos oblong, dan rambutnya gondrong. Itu yang satu pendaki yang minta air tadi. Yang satunya masih di tenda, dia tidak keluar. Oke lah, saya tidak mau berpikir panjang, selalu positif thinking. Saya juga menyampaikan ke pendaki ini, "Oke Mas, selamat beristirahat, kita ketemu di puncak besok." Setelah pendaki ini kembali ke tenda, akhirnya kami bisa beristirahat di shelter pada malam hari itu. Pagi menjelang, kami bangun kesiangan, kurang lebih jam 8 kami baru bangun. Kemudian kita packing ulang, kita masak air dulu untuk membuat kopi dan sarapan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Perjalanan pagi mungkin lebih ringan daripada perjalanan malam, karena benturan cuaca tidak seperti semalam tadi. Langkah kami cepat dan tidak berselang lama, kurang lebih 1 jam kami sampai di pos 4. Di pos 4 ini kita mendapatkan panorama yang sangat cantik. Betul-betul kita melihat samudra di atas awan.
Kami sempat foto-foto di pos 4, tapi kami juga tidak ingin berlama-lama di situ. Kami nggak mau ketemu malam lagi yang jelas. Kemudian kami bergegas dari pos 4 menuju pos 5 dan trek sampai puncak. Jalan sampailah kami di puncak tertinggi Gunung Lawu, yaitu Hargodumilah. Kami tidak break di pos 4 karena memang tidak break di pos 5 karena memang pos 5 jalur Cemoro Kandang tidak ada shelter. Jadi langsung nanjak naik ke top atau ke puncak. Dari puncak karena sudah panas, kami tidak berlama-lama, kami turun ke warung Mbok Yem. Kami sarapan di sana sembari saya tanya ke Mbok Yem. Nah, yang terlewatkan pagi tadi saat kami bangun keluar shelter sudah tidak ada pendaki tadi. Kami berpikir mungkin dia sudah berangkat. Saya mencoba bertanya pada Mbok Yem, "Mbok, mau ketemu pendaki pora sing gondrong celonane suwek-suwek yang sendal jepit? Ora ono i?" "Oh, mungkin mampir kene ya." Obrolan kami seperti itu. Karena saat itu tidak masa liburan, tidak weekend juga. Jadi saya rasa semua jalur tidak banyak pendaki yang naik. Karena saat itu di puncak pun hanya rombongan kami. Kami tidak perlu mempermasalahkan itu. Setelah dapat jawaban dari Mbok Yem, kami selesai makan. Dan agar tidak terlalu sore, akhirnya kami turun dari tempat Mbok Yem lewat jalur ke Cemoro Kandang lagi. Jalan semuanya lancar. Dari Mbok Yem sampai ke pos 4 Cokrosoryo, pos 3, pos 2, kemudian sampai pos 1 sudah mulai beranjak malam. Nah, di pos 1 kami sempat break ngopi, tapi tidak lama, terus kemudian kami turun ke base camp. Nah, di base camp saya bertanya ke salah satu teman yang menjaga Simaksi saat itu. Saya tanya data apakah ada pendaki yang naik dari Bekasi dengan ciri-ciri tersebut. Ternyata tidak ada. Kami sempat saling melihat satu sama lain, belah yang semalam minta air dan yang kita kasih logistik itu siapa. Akhirnya di base camp berlanjut obrolan mengenai pendaki misterius tersebut. Dan ternyata tidak hanya rombongan kami, sering pendaki misterius ini menemui rombongan-rombongan dan selalu meminta logistik, khususnya air. Bahkan belum lama ini teman kami dari Wonogiri naik lewat Cemoro Kandang juga bertemu dengan pendaki dengan ciri-ciri yang sama. Seperti itulah cerita kami. Next kita lanjut dengan cerita-cerita yang lain yang tak kalah seru pastinya.
Terima kasih kawan-kawan. Tetap semangat, tetap positive thinking. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.